Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi syarihis sudur wa muyassiril umur wa dafi'is syurur, wassalatu wassalamu ala ma'dinil fadli wan nur, Sayyidina wa maulana Muhammad badril budur wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumin nusyur. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, wabil khusus para habaib, para alim ulama, para asatid, para jajaran pemerintah, wabil khusus para habaib yang hadir di tengah-tengah kita. Masya Allah, dalam majlis ini sangat banyak. Di antaranya Al-Habib Ali bin Abdullah, Al-Habib Ali bin Saleh Al-Attas, dan juga putra beliau yang membacakan maulid tadi beserta keluarganya juga Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Attas, dan juga Al-Habib Hanif Al-Attas, Al-Habib Hashim Al-Attas, dan para habaib yang lainnya, Al-Habib Alwi bin Mustafa Al-Idrus, dan masih banyak para habaib yang lainnya. Alhamdulillah, banyak habaib yang hadir dalam peringatan Tabligh Akbar Maulid dan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini sudah keberuntungan yang kita dapat yang sangat besar. Kenapa? Karena majlis seperti ini banyak dihadiri oleh para habaib, banyak dihadiri oleh para cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun apa niat kita ketika hadir dalam majlis seperti ini? Apa tujuan kita ketika mata kita memandang para wajah-wajah orang soleh? Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, inilah kesempatan besar yang diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua ketika kita menghadiri majlis ta'lim peringatan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga majlis-majlis yang lainnya yang di situ ada para habaib, para cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ulamanya. Ketika kita memandang wajah mereka, niatkan agar mata kita bisa memandang datuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap kita memandang wajah para habaib, niatkan dengan niat tersebut, insyaallah di akhirat kelak kita bisa memandang wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mata ini nikmat pemberian dari Allah. Mata ini anugerah besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita diberikan penglihatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita gunakan nikmat penglihatan tersebut untuk melihat hal yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Gunakan penglihatan mata ini untuk melihat Al-Quran, untuk memandang wajah-wajah orang soleh. Karena ketika kita memandang wajah orang soleh, itu hati bisa nyambung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hati ikut zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Balfaqih Allamatud Dunya. Beliau menyatakan, idza ru'u yushharu dzikrullahi fahuwa lahum sima 'alal jibahi yu'rafu ma'nahum bila ishtibahi min haitsu ma yu'rafu dzul jalali. Kalau kita memandang wajah-wajah orang soleh, melihat wajah-wajah orang soleh, senantiasa lidah ini langsung zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan seraya menyebut subhanallah. Dengan melihat akhlak-akhlak mereka orang soleh, lidah ini menyebut subhanallah. Inilah manfaat ketika orang memandang wajah orang soleh, lantara langsung zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga ketika kita kumpul dalam peringatan ini, mudah-mudahan apa yang kita lihat daripada wajah-wajah orang soleh menjadikan bukti di hadapan
Allah Subhanahu wa taala, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kumpul memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga sekaligus Isra wal Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dua peristiwa digabung jadi satu acaranya. Yang pertama Maulid Nabi Muhammad. Apa itu Maulid? Kenapa kita harus memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maulid adalah ketika lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita dianjurkan oleh para salafun saleh, para ulama kita untuk gembira ketika lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang terdahulu mereka pun sudah bergembira atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umatnya Nabi Muhammad patut lebih utama untuk gembira bahagia atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kenapa kita mesti bahagia? Karena dengan wujudnya Nabi Muhammad, dengan adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bisa tahu mana jalan yang benar, mana jalan yang enggak benar. Kita tahu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu lahirnya beliau, orang terdahulu banyak yang mengetahui tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang Yahudi. Orang Yahudi ini selalu menunggu tentang kelahirannya Nabi Muhammad. Yahudi ini membaca, tahu, mempelajari tentang Nabi Muhammad SAW. Yahudi dahulu mereka benar-benar tahu tentang Nabi Muhammad. Sampai dinyatakan orang Yahudi lebih mengenal tentang Rasulullah daripada mengenal anaknya sendiri. Mereka lebih tahu tentang Rasulullah. Bahkan satu Yahudi ini nungguin kapan lahirnya Nabi Muhammad. Dan beliau tunggu, beliau cari tanda-tanda semuanya. Sampai di pada malam tersebut beliau melihat bintang, yang mana bintang tersebut menunjukkan pada malam inilah Nabi akhir zaman akan lahir, dan beliau tunggu. Sampai besok harinya beliau langsung datang ke kota Mekah. Masuk ke kota Mekah, beliau keliling, beliau tanyain. Di situ ada orang yang banyak kumpul duduk. Beliau masuk, beliau tanya, afikum yuladul mauladul barihah, apakah semalam ada yang lahir di antara kalian? Kata kelompok yang lagi duduk ngobrol di situ, oh enggak ada. Di antara kami enggak ada yang lahir di sini. Pindah lagi nih Yahudi. Ada lagi yang duduk, ditanya afikum yuladul barihah, apakah semalam ada yang lahir? Ditanya lagi, dijawab enggak ada. Terus beliau ini keliling sampai pada akhirnya mendapatkan suatu tempat, orang lagi kumpul, ditanya afikum yuladul barihah. Mereka bilang enggak ada, dari kami enggak ada yang lahir. Tapi Abdul Muttalib, kakek baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru aja cucunya lahir. Ini Yahudi ini nanya, tunjukkan saya ke rumahnya Abdul Muttalib. Diantar ke rumahnya Abdul Muttalib, ketemu Abdul Muttalib, ditanya afikum yuladul barihah, apakah kamu semalam ada yang lahir? Dijawab Abdul Muttalib, iya, cucu saya baru saja lahir. Izinkan, saya pengen melihat, pengen bertemu dengan bayi tersebut. Diizinkan, diantar oleh Abdul Muttalib ke rumahnya Sayyidah Aminatul Zuhriyah, ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diajak masuk. Ketika ingin masuk kamarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulailah terpancar cahaya yang begitu terang benderang. Masuk Yahudi ini ke kamar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada waktu itu masih bayi. Masuklah Yahudi ini, melihat wajah bayi yang mulia penuh dengan cahaya. Yahudi ini enggak kuat, teriak dan jatuh pingsan. Enggak lama kemudian sadar, minta izin lagi untuk lihat. Ngelihat lagi kedua kali, teriak, pingsan lagi. Sampai ketiga kalinya beliau minta izin lagi untuk melihat wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
wajah baginda Nabi Muhammad di masa kecil, di masa bayi, yang lucu, manis, penuh dengan cahaya. Ketika Yahudi ini melihat ketiga kalinya, beliau benar-benar kuatkan dirinya, dan beliau lihat, beliau amati tentang bayi tersebut, dan pada akhirnya beliau minta izinkan saya ingin melihat di belakang pundaknya. Kenapa? Di situ ada tanda. Kalau benar bayi ini ada tanda tersebut, maka bayi inilah Nabi akhir zaman. Diizinkan. Melihatlah Yahudi ini, belakang pundak bayi tersebut ada tanda khatamun nubuwah. Ketika itu langsung Yahudi ini keluar, langsung ke dekat Ka'bah. Beliau menyeru, memanggil orang-orang yang ada di situ. Ya ma'syarul qaum, ya ma'syarul qaum. Wahai para kaum semuanya, ketahuilah bahwasanya Nabi akhir zaman lahir di antara kalian, yang dakwahnya bakal memenuhi dari masyrik ke maghrib. Inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau lahir, orang Yahudi sudah mengetahui tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan enggak di situ aja. Yahudi yang mereka benci terhadap Nabi Muhammad, Yahudi yang mereka mengharap Nabi Muhammad biar dibunuh, mereka benar-benar tahu gerak-geriknya. Ketika Rasulullah SAW pada umur kurang lebih 12 tahun diajak oleh pamannya Abu Thalib untuk berniaga ke negeri Syam. Ketika ingin berniaga ke negeri Syam, perjalanan dari kota Mekah ke negeri Syam lumayan jauh, ya, lumayan jauh, bisa menghabiskan 1 bulan perjalanan, karena berjalan dulu masih pakai onta atau keledai atau kuda. Nah ini di tengah perjalanan ke negeri Syam, di tengah perjalanan di situ ada rumah salah satu pendeta. Pendeta ini pengamat dan mempelajari betul tentang kitab Taurat dan kitab Injil. Dan beliau juga benar-benar menunggu tentang kedatangan Nabi akhir zaman. Ini Rasulullah kurang lebih umurnya baru 12 tahun. Sampai ketika rombongan datang, ditahan oleh pendeta tersebut. Nah inilah rombongan dari kota Mekah, kata pendeta ini. Ini rombongan dari kota Mekah. Menurut kitab dan ilmu yang dia pelajari, pada tahun sekian, tanggal sekian, bulan sekian, Nabi akhir zaman bakal pergi berniaga lewat depan rumahnya. Tahu ini pendeta. Tapi beliau masih pengen benar-benar memastikan apakah ini benar rombongannya Nabi Muhammad SAW. Akhirnya pendeta ini ngajak semua rombongan tersebut, ya, untuk masuk ke rumahnya dijamu makan. Diajak dijamu makan. Kata pendeta ini, semuanya saya undang masuk makan di rumah. Kata pimpinan rombongan nih, tumben-tumbenan ngajak. Dari dulu bolak-balik sini nggak pernah diajak-ajak. Sampai akhirnya diajak masuk. Kata pendeta, jangan tinggalkan 1 orang pun, semuanya masuk. Akhirnya semuanya masuk. Pendeta ini nyari mana anak kecil itu. Dicari, dilihat kanan kiri, nggak ada. Ditanya sama pendeta ini, apakah semuanya sudah masuk di rumah? Kata pemimpin, iya semuanya udah masuk. Cuman ada 1 anak kita suruh jaga barang-barang yang lain begini. Kata pendeta, nah padahal itu yang saya pengen cari, yang mau saya pastikan yang itu. Ya. Panggil dia juga untuk masuk. Masuklah. Ya. Ketika masuk, diperhatikan sama pendeta ini. Dari cara makannya, cara ngomongnya, semuanya dilihatin. Yang lain gak ditoleh, yang lain gak dilihatin. Fokus saja di matanya ngeliatin ini anak. Sampai pada akhirnya pendeta ini belum tenang, belum lega kalau benar-benar tahu tentang 3 hal. Kalau ini bakal menyatakan benar ini Nabi akhir zaman. Yang pertama, beliau tahu Nabi akhir zaman lahir dalam keadaan yatim. Selesai makan, mulailah pendeta ini nanya, wahai ya gulam, wahai seorang anak,
mana ayahmu? Ditanya, mana ayahmu? Di situ ada pamannya Nabi Muhammad SAW, Abu Talib. Pamannya Nabi langsung jawab, saya ayahnya. Karena memang beliau yang ngasuh. Ketika sudah ditinggal oleh orang tuanya Nabi kita Muhammad SAW, semenjak beliau masa kecil sebelum lahir, abahnya udah meninggal, umur 6 tahun, uminya juga meninggal, umur 8 tahun ditinggal juga oleh kakeknya Abdul Muthalib, dan sekarang diasuh oleh pamannya Abu Talib. Abu Talib ini langsung bilang, saya orang tuanya. Kata pendeta itu, bohong. Di mana orang tua anak ini? Akhirnya Abu Talib baru jujur, iya, ini adalah keponakan saya. Ayahnya sudah meninggal sebelum dia lahir. Satu tanda sudah ketahuan. Dicari tanda yang kedua, yaitu Nabi akhir zaman dari kecil sampai beliau wafat gak pernah bersumpah dengan cara sumpahnya jahiliyah. Orang jahiliyah kalau mereka bersumpah nyebut nama Tuhan patung berhalanya, Wallata wal Uzza. Nah, itu cara mereka bersumpah. Ya. Ini pendeta dicoba memancing anak ini biar nyebut kayak begitu. Disebut oleh pendeta ini, Wallata wal Uzza, sambil ngobrol. Ya. Namun anak ini bilang, wallahi, demi Allah, aku tidak bersumpah kedua makhluk itu. Aku nggak pernah bersumpah dengan kedua makhluk. Itu makhluk. Ya. Yang mereka anggap Tuhan, padahal itu dibuat oleh manusia sendiri. Ya. Dibuat dari kayu, dibuat dari besi, terus disembah-sembah. Yang buat siapa? Manusia juga. Ya. Bahkan orang jahiliyah dulu ada yang buat Tuhannya, patung berhalanya, pakai korma. Korma, lagi panen korma, oh dibentuk-bentuk sama dia, tempel sana, tempel sini, jadi patung. Disembah-sembah. Sembah-sembah. Waktu musimnya lagi nggak ada makanan di rumah, pulang ke rumah nyari makanan nggak ada, perut lapar, nyari sana sini, buka lemari dapur, lihat, nanya bini, nggak ada makanan. Dilihat, loh, ada Tuhan ya duduk di situ. Ya, diperhatiin, mau dicomot, ini Tuhan. Gitu. Ya, dilihatin aja. Tapi ini udah lapar banget. Ya. Akhirnya Tuhan juga dimakan juga sama dia. Nah inilah jahiliyah dulu. Ya. Makanan dijadiin Tuhan, disembah-sembah, habisnya dimakan lagi sama dia. Inilah Nabi kita Muhammad SAW. Beliau tidak pernah sumpah menggunakan kalimat Wallata wal Uzza. Sampai di situ pendeta ini melihat bantahan dari ucapan anak ini, beliau meyakinkan dengan tanda yang kedua. Tanda yang kedua benar, enggak bersumpah dengan Lata wal Uzza. Tinggal yang terakhir. Yang terakhir beliau minta tolong, ingin melihat belakangnya ada tanda apa enggak. Kalau di belakang pundaknya anak ini ada tanda, berarti beliaulah Nabi akhir zaman. Diizinkan dibukakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dibukakan oleh Rasulullah, dilihat benar ada tanda. Langsung pendeta ini bilang kepada pamannya Abu Talib, wahai Abu Talib, mulai sekarang bawalah anak ini pulang kembali ke kota Mekah. Loh kenapa? Saya mau berniaga ngajak anak ini ke negeri Syam. Jangan. Ini orang Yahudi lagi nyari anak ini. Kenapa? Bakal dibunuh anak ini kalau ketemu sama mereka. Ini ancamannya. Akhirnya Abu Talib ngikutin apa kata pendeta tersebut, dibawa pulanglah Nabi Muhammad SAW. Disebutkan dalam sejarah, selang beberapa waktu, kurang lebih setengah jam atau sejam, datang rombongan Yahudi dari negeri Syam atau dari jalan yang lainnya. Datang ke rumah pendeta tersebut, langsung nanyain, apakah tadi ada yang mampir ke sini, seorang anak kurang lebih umur 12 tahun? Dijawab sama pendeta tersebut, iya. Lalu anda ini siapa? Antum-antum ini siapa? Kami para Yahudi. Punya tujuan apa? Kami ingin membunuh Nabi akhir zaman. Tahu dari mana kalian? Kami tahu dari kitab-kitab kami yang kami pelajari.
bahwasanya Nabi akhir zaman pada tanggal sekian, menit sekian, detik sekian, bulan sekian bakal lewat dari jalan ini dan mampir ke rumah ini. Oh, ini orang Yahudi benar-benar tahu tentang Nabi Muhammad SAW. Masyarul muslimin rahimakumullah. Para Yahudi yang begitu kenal, yang begitu tahu detail tentang Nabi Muhammad SAW, tapi mereka punya tujuan lain. Mereka punya tujuan yang enggak benar terhadap Nabi Muhammad SAW. Namun kita masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah, seberapa kenal kita kepada Nabi Muhammad SAW? Kita yang lebih pantas, yang lebih harus tahu mengenal tentang Nabi Muhammad SAW, bagaimana kehidupan beliau, bagaimana perjalanan beliau, bagaimana sifat-sifatnya beliau, bagaimana anggota tubuhnya beliau, bagaimana akhlaknya beliau. Ini kita umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW sudah patut lebih tahu daripada yang lainnya. Kita kenali Nabi Muhammad, kita cari tahu tentang Rasulullah SAW dengan tujuan supaya kita tambah cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah, karena dengan cinta kepada Nabi Muhammad yang bisa membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin yang di sini mau gak masuk surga? Mau masuk surga? Mau banget? Mati dulu. Siap gak mati? Mau surga mati gak mau? Mau masuk surga, ikuti langkahnya Nabi Muhammad SAW. Cintai Rasulullah SAW. Ini kuncinya. Kita sudah cinta, sudah sayang belum sama Rasulullah? Kalau benar-benar cinta sama Rasulullah, insya Allah di akhirat kelak bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW pernah bersabda, Al-mar'u ma'aman ahab yaumal qiyamah. Seseorang akan bersama yang ia cintai di hari kiamat. Nah ini sahabat Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Anas bin Malik, beliau menyatakan, wallah, demi Allah aku enggak pernah senang atau gembira seperti sekarang ini setelah mendengar hadis al-mar'u ma'aman ahab yaumal qiyamah. Kenapa wahai Anas bin Malik? Aku punya harapan yang sangat tinggi, yaitu ingin berkumpul di akhirat kelak bersama Nabi Muhammad. Ini harapannya Sayyidina Anas bin Malik. Tapi aku takut nggak bisa kumpul. Kenapa? Karena aku nggak punya sholat seperti sholatnya Rasulullah. Aku nggak punya puasa seperti puasanya Rasulullah. Aku nggak ibadah seperti ibadahnya Rasulullah. Nggak punya ikhlas, nggak punya tawaduknya seperti ikhlas dan tawaduknya Rasulullah SAW. Bagaimana posisi aku di surga bisa sama dengan Nabi Muhammad SAW? Ini yang dipikirkan oleh Anas bin Malik. Kalau kita lihat sejarah bagaimana perjuangan Anas bin Malik bersama Rasulullah SAW, itu sangat hebat. Beliau khidmah membantu Rasulullah SAW selama 10 tahun. Semua peperangan ikut bareng Nabi Muhammad. Beliau yang membawa sendalnya Rasulullah, beliau yang membawa siwaknya Rasulullah, beliau yang selalu menyiapkan tempat air wuduknya Rasulullah, dan beliau terus ikut sama Rasulullah. Ini Sayyidina Anas bin Malik, punya kedekatan yang istimewa sama Rasulullah, tapi hatinya masih takut gimana supaya bisa kumpul sama Nabi Muhammad SAW. Coba kita bayangkan sama kita, sholat kita gimana, puasa kita gimana, sedekah kita gimana, amal ibadah yang lain gimana, maksiatnya juga masih jalan terus. Nah ini yang bikin repot untuk bisa cinta sama Nabi Muhammad. Gimana mau cinta tapi kita jalanin maksiat mulu. Nah inilah masyarul muslimin rahimakumullah. Ketika itulah Sayyidina Anas bin Malik beliau menyatakan, ketika mendengar al-mar'u ma'aman ahab, disinilah aku mulai merasa tenang. Kenapa? Karena aku hanya mencintai kepada Nabi Muhammad SAW. Hatinya benar-benar tulus cinta dan sayang kepada Rasulullah SAW. Ini sahabat mereka yang benar-benar cinta, yang sayang kepada Nabi Muhammad SAW. Apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah, apapun yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad, mereka jalankan. Ini para sahabat.
Dulunya para sahabat sebelum turun ayat untuk haramnya minum minuman keras, mereka banyak punya di rumah para sahabat. Sampai sederigan-derigan, sedrum-drum, isinya minuman keras semua. Dulu sebelum turun ayat tentang haramnya minuman keras, mereka banyak orang-orang sahabat Nabi Muhammad SAW. Ketika turun ayat tersebut, langsung dibuang, dibongkar semuanya, ya, ditumpahkan. Ikut apa kata perintahnya Nabi Muhammad SAW. Kalau kita dapat perintah kayak gitu gimana? Oh sayang, jangan dibuang ini, ya, masih sayang-sayang juga. Ini Rasulullah SAW beserta sahabatnya kalau udah ada perintah dari Allah langsung. Ini yang baru namanya cinta. Al-muhib liman yuhib muti'. Orang yang cinta sama orang yang dicintainya pasti dia akan nurut. Lihat laki-laki yang cinta sama bininya, bininya minta apa aja diberi, dikasih, ya. Kenapa? Sayang. Anak kesayangannya minta, kalau benar-benar sayang pasti langsung dibeliin, diusahain, ya. Ini yang namanya cinta, nurut jadi, ya. Kalau kita benar-benar cinta sama Nabi Muhammad, cinta sama Rasulullah SAW, apa perintah dari Rasulullah kita jalani, apa larangan dari Rasulullah SAW kita jauhin. Nah inilah, begitu juga solat-solat kita, ibadah-ibadah kita. Isra wal Mi'raj adalah merupakan suatu peristiwa yang sangat istimewa. Kita ambil intinya dari sejarah Isra wal Mi'raj, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberi kewajiban kepada kita dan kepada Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan solat 5 waktu. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita benar-benar gak solat 5 waktu? Benar-benar dijaga gak solat 5 waktu? Ini amal ibadah yang paling penting, ya. Amal ibadah yang gak membutuhkan apa-apa, solat 5 waktu, ya. Gak butuh harta, gak butuh kekuatan, tetap ada wajib untuk solat 5 waktu, ya. Khususnya laki-laki, mau gimana pun keadaan, posisinya pun keadaannya gimana, tetap wajib dia melakukan solat. Tetap ada perintah dari Allah untuk melakukan solat. Anak nggak bisa solat, kenapa? Sakit, nggak bisa berdiri, solat duduk, ada perintahnya. Nggak bisa duduk, solat tiduran. Nggak bisa juga gerak dengan solat tiduran, solat pakai hatinya. Nggak bisa juga, solatin. Yang udah kayak begitu, ya, waktunya disolatin. Semuanya nggak bisa, duduk nggak bisa, berdiri nggak bisa, tiduran nggak bisa juga. Yang kayak begitu solatin. Tetap ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menandakan kewajiban yang besar, yaitu as-shalah. Begitu pentingnya solat. Makanya Nabi Muhammad SAW selalu menghimbau kepada umatnya untuk memperhatikan solat. As-salatu ala waktiha, solat pada waktunya, ya. Sampai-sampai solat berjamaah juga, masjidnya juga datang berbondong-bondong ke masjid untuk mendapatkan solat berjamaah, untuk bisa mendapatkan shoful ula, shop yang pertama. Ini khususnya laki-laki, ya. Kejar shop pertama itu. Bahkan diriwayatkan ketika Rasulullah SAW sedang di masjid, tahu-tahu di luar ada sedikit keributan daripada para sahabat. Ditanya sama Rasulullah, ribut apa mereka? Entah ontanya hilang atau ontanya lepas. Kata Rasulullah SAW, aku pikir ribut karena nggak dapat shop pertama dalam sholat. Nah ini menandakan pentingnya sholat berjamaah, pentingnya melaksanakan sholat 5 waktu. Masyarul hadirin wal hadirat rahimakumullah. Begitu juga kalau kita sampai tinggal sholat 5 waktu, itu bahaya banget. Dosanya besar, azabnya pedih, azabnya berat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siksaannya berat. Di alam kubur yang pertama kali ditanyakan oleh Allah adalah tentang sholat. Kalau sholatnya rapi, insya Allah pertanyaan yang lainnya gampang. Tapi kalau sholatnya nggak rapi, pertanyaannya makin sulit, makin sulit, makin sulit dan menyeramkan. Inilah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi yang tidak melaksanakan ibadatus shalah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mudah-mudahan dengan peringatan Maulid dan Isra wal Mi'raj ini kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala
diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menjalankan semua ibadat yang diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga insyaallah berkat hadirnya majlis seperti ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mendapat rezeki yang berkah, yang halal, yang banyak, yang manfaat, dan insyaallah di akhirat kelak bisa berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atmim lana nurana wa fil lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.